Hai Cloudizen, gimana nih kabarnya? Baik ya? Jangan sampai kamu nggak baik kayak kabar di awal tahun 2022 kemarin ya, di mana 70% organisasi dan perusahaan mendapat serangan cyber website atau DDoS. Kejadian ini terjadi hanya dalam 3 bulan aja, yaitu Januari sampai Maret 2022. Serangan itu menjadi rekor terbanyak loh Cloudizen. Buat yang penasaran dengan serangan cyber pada website yang satu ini, aku Sarah akan membahas mulai dari apa itu serangan DDoS, jenis-jenis serangan DDoS, hingga pencegahan dari serangan DDoS ini. Yuk kita bahas bareng-bareng di video ini. DDoS atau Distributed Denial of Service merupakan serangan cyber yang dilakukan oleh orang nggak bertanggung jawab atau hacker dengan cara menyerang suatu web server dengan mengirim fake traffic yang banyak secara terus-menerus hingga server ini nggak mampu menampung traffic lagi sampai website servernya jadi down. Nggak hanya website aja, tapi serangan DDoS menyerang aplikasi hingga layanan online lainnya. Selain server hingga website perusahaan atau organisasi jadi down, banyak kerugian yang diakibatkan dari serangan ini, mulai dari kerugian finansial, waktu yang tersita, kehilangan pelanggan bagi bisnis online, sulitnya mengakses data pada website, hingga menimbulkan reputasi yang buruk bagi perusahaan atau organisasi itu sendiri. Hal ini karena proses penanganannya yang sulit dan butuh orang yang benar-benar ahli di bidang IT, khususnya cyber security. Ada beberapa jenis serangan DDoS yang sering digunakan oleh hacker dengan 3 kategori serangan. Mulai dari serangan volumetrik yang memanfaatkan limit dari bandwidth pemilik website hingga traffic menjadi macet dalam volume yang besar dan mengakibatkan bandwidth lemah dan server jadi down. Jenis serangan ini menggunakan jaringan komputer kendali jarak jauh dengan bits per second sebagai satuan ukur serangan ini. Contoh serangan ini seperti UDP flood atau User Datagram Protocol yang menggunakan protokol untuk membanjiri port suatu remote secara random. Lalu ada DNS flood dan ICMP flood yang membanjiri request ICMP menjadi down. Lalu jenis serangan kedua adalah serangan protokol, di mana serangan ini akan menghabiskan sumber daya server yang caranya itu membanjiri web dan sumber daya server dengan permintaan protokol palsu. Serangan ini menggunakan packets per second sebagai satuannya. Kemudian yang ketiga ada serangan pada layer aplikasi. Serangan ini akan menyerang layer pada aplikasi dengan cara menciptakan permintaan yang meniru perilaku traffic pengguna yang awalnya terlihat normal hingga mampu membuat server down. Satuan ukur untuk serangan ini adalah request per second atau RPS. Untuk mastiin apakah website kamu terkena serangan DDoS agak sedikit sulit jika tanpa bantuan ahli IT. Hal ini karena gejala yang ditimbulkan mirip dengan hal umum yang dijumpai, seperti lambatnya koneksi internet. Tapi, ciri-ciri berikut ini bisa menjadi petunjuk jika website kamu terkena serangan DDoS, seperti peningkatan traffic yang ada pada bandwidth, baik upload maupun download. Hal ini bisa kamu ketahui kalau kenaikan traffic secara tiba-tiba dan terus-menerus. Kemudian, adanya kenaikan traffic yang nggak wajar, seperti alamat IP yang sama, baik itu lokasi, tipe perangkat, hingga browser yang dipakai. Lalu, tiba-tiba pemakaian CPU sangat tinggi, padahal nggak ada aktivitas yang berjalan. Dan ciri yang ketiga adalah kecepatan website yang menurun walaupun nggak ada peningkatan traffic yang signifikan. Nah, lantas untuk mencegah serangan DDoS ini, kamu bisa menerapkan 5 cara berikut ini. Pertama, pantau traffic secara rutin serta perhatikan pola trafficnya. Serangan DDoS dapat ditandai dengan adanya lonjakan traffic yang tiba-tiba mencurigakan. Kedua, tambah bandwidth jaringan untuk menahan serangan DDoS agar hacker kesulitan melancarkan aksi serangannya. Ketiga, kamu bisa menggunakan Content Delivery Network atau CDN untuk memfilter request yang nggak normal dalam website. CDN ini juga dapat memfilter request yang terindikasi serangan DDoS. Dengan menggunakan CDN, traffic website kamu akan seimbang dan mampu menampung semua request. Keempat, tambahkan server untuk membangun redundancy. Hal ini dapat mencandangkan data di server dan menyeimbangkan load. Terakhir, kamu bisa memasang proteksi berlapis untuk melindungi website kamu, termasuk firewall, content filtering, dan juga virtual private network. Karena menggunakan proteksi akan lebih efektif dibanding memperbaikinya. Dengan memasang proteksi sejak dini, perusahaan kamu bisa mendeteksi dan menangani setiap serangan DDoS. Nah, aku mau ngasih rekomendasi layanan proteksi nih. Perusahaan kamu bisa menggunakan Anti-DDoS Attack by Stormwall dari ID Cloud Host. Layanan ini adalah hasil kolaborasi antara ID Cloud Host dengan Stormwall sebagai perusahaan keamanan cyber internasional.
Dengan berbagai macam solusi yang ditawarkan, website kamu akan aman dari serangan DDoS ini. Sekarang, kamu udah mulai bisa request layanan ini loh. Caranya, kamu tinggal masuk ke link idcloudhost.com/anti-DDoS-server, kemudian kamu bisa scroll ke bawah dan membaca informasi lebih lengkap. Di halaman paling bawah, kamu tinggal isi form dan melengkapinya, dan klik submit. Nah, setelah kamu mengetahui bahaya dari serangan DDoS ini, coba pertimbangkan lagi betapa pentingnya untuk memproteksi website kamu dari serangan cyber. Untuk informasi lebih lanjut seputar teknologi, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya.